Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas bagaimana terus berlanjut soal ijazah palsu yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi hari ini terus bergulir secara hukum teman-teman tentunya. Dan kabarnya teman-teman Pak Jokowi yang seangkatan dengan Pak Jokowi sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk bersaksi melawan habis-habisan Roy Suryo CS teman-teman. Berikut beritanya, kita saksikan terlebih dahulu. Dengan tanggapan yang meragukan bahwa Pak Jokowi ini mulai dari ijazahnya, pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM, tanggapan Anda sebagai teman satu angkatan ini seperti apa Pak Mustafa? Ya, saya sih juga nggak ngerti itu ya. Itu saya kira ngarang aja itu. Ya, saya ini saksi fakta ya. Saksi fakta artinya yang menyaksikan, bukan sekedar katanya-katanya gitu. Saya melihat ya, mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Joko Widodo ya. Ini kan apa ya? Ikut jengkel gitu loh. Ada teman gitu kan masa terus diem aja gitu. Kalau Pak Jokowinya sih santai aja gitu. Ngapain sih gitu aja diurusin katanya. Baik, ini kan juga yang dipermasalahkan Nah adalah itu Pak Jokowi pakai kacamata itu ya. Ada dua orang pakai kacamata di gambar ini. Yang paling belakang sama Pak Jokowi. Oke. Baik. Lalu ketika kita berbicara soal ijazah ini juga kan penomoran ijazah yang seringkali dibahas dan dipermasalahkan. Misalnya punya Pak Jokowi itu 11, 20. Kemudian kalau yang lain ada tanda slash-nya, ada menunjukkan inisial rektornya, kemudian ada slash menunjukkan fakultas dan seterusnya. Tapi memang penomoran di ijazah Anda sendiri juga 4 nomor seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang beredar di dunia maya maksud saya. Sama Pak, persis. Hanya karena kalau di dunia maya yang sebelah kiri kadang-kadang hilang itu. Ya sama Pak, persis sama itu. Jadi nggak ada yang berbeda masa penomoran itu. Ya, itu kalau misalnya berbeda itu ya kalau di dunia maya seringkali diedit-edit nggak jelas gitu. Oke. Nah tadi seperti juga yang Anda sebut bahwa Pak Jokowi ini kan seringkali diidentikan dengan Heri Mulyono. Mungkin dapat diceritakan kenapa kok bisa sampai akhirnya diidentikan dengan Heri Mulyono ini menurut Anda? Ya saya nggak ngerti juga Mas ya. Ya karena Heri Mulyono dengan Pak Jokowi itu kan dulu sama-sama kerja di Aceh ya kan. Kemudian lulus bareng, wisuda bareng, saya tahu persis itu. Pak Jokowi dengan Pak Heri Mulyono itu lulusnya bareng. Jadi nggak mungkin nomor mahasiswanya Pak Heri Mulyono diambil oleh Pak Jokowi itu ya. Itu nonsen itu ya, lucu-lucuan aja menurut saya itu. Ya karena Pak Heri Mulyono kan terus kemudian menjadi adik iparnya Pak Jokowi almarhum. Ya betul. Nah itu teman saya juga gitu. Jadi bukan orang siapa-siapa gitu, Mas Aditya. Oke, tadi dan kan semuanya kalau diminta siap bersaksi. baik, kalau Anda katakan Siap tadi ada bersaksi. sekitar 88 sampai 91 angkatan di tahun 1980-an, 67 masih hidup dan tadi Anda katakan juga siap bersaksi ya bahwa Pak Jokowi memang adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980-an ya. Siap bersaksi dan saya meyakinkan pada publik ya bahwa apa sih? Saya harus bilang apa ya sebagai seorang muslim, apa saya harus bersaksi gitu. Ya. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan. Wow, merinding aku. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Oh, pasti Pak, Mas Aditya. Baik. Kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Baik, terima kasih Masa Pak. kita harus disuruh berbohong rame-rame gitu. Ya, baik. Ya kami sudah mendapatkan poinnya sekali lagi. Oke teman-teman ya, kebenaran perlahan-lahan mulai terungkap teman-teman. Tepuk tangan dulu. Mulai terungkap ya. Saya percaya kebohongan mereka pasti akan terkuak teman-teman. Ya, pasti satu persatu mereka akan dilucuti setiap kejahatan yang mereka bangun untuk menduduh Pak Jokowi hari ini. Itu dia mengatakan demi Allah saya akan bersaksi untuk mengatakan kebenaran. Saya merinding teman-teman. Kalian bisa lihat nggak? Ini benar-benar merinding. Karena saya pun akan bersumpah demi apapun kalau saya benar. Ya, bahkan saya misalnya kalau dituduh main hati sama istri, saya bersumpah saya rela dihukum mati oleh Tuhan kalau saya melakukan hal ini. Itu berarti
saya tidak takut dengan hukuman karena Tuhan tahu saya tidak melakukan pelanggaran sekalipun di agama saya itu dilarang untuk bersumpah demi apapun juga, teman-teman. Tapi itulah, orang kalau sudah jengkel, teman-teman, dia akan bersumpah, ya, bersumpah, saya rela untuk mendapati hal ini jika saya berbohong, jika Tuhan melihat saya berbohong. Nah, itu teman-teman, ya, satu kata yang powerful yang tidak bisa disepelekan. Ya, mereka bersaksi demi Allah. Saya akan bersaksi dan mengatakan yang sebenarnya. Kalau memang Pak Jokowi memang benar-benar di sana, ngapain kami harus berbohong, katanya, ya. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Mereka siap untuk bersaksi. Ya. Perlahan-lahan mereka mulai terbongkar kedok mereka. Ya. Karena orang-orang sudah geram dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Bahkan dia katakan tadi, Pak Jokowi diam saja. Tapi kami teman seangkatannya itu geram sekali dengan mereka menuduh-nuduh bahwa Pak Jokowi itu seperti ini dan seperti itu soal ijazahnya. Sedangkan kami adalah teman-teman seangkatan yang adalah saksi hidup bersama-sama di waktu itu. Melalui pengalaman demi pengalaman dengan Pak Jokowi semasa kuliah itu. Ya, makanya mereka mengatakan mereka yang geram, teman-teman. Dan narasi yang mereka bangun hari ini, teman-teman, bahkan sampai didukung oleh Megawati, teman-teman. Didukung sama Megawati bahwa tunjukkan saja ijazahnya selesai. No way. Apa kalian pikir bahwa dengan Pak Jokowi menunjukkan ijazah kepada mereka manusia-manusia bebal ini mereka akan percaya? Tidak sama sekali. Tidak bakalan mereka percaya. Pegang kata-kata saya. Ya. Bahkan seharusnya seorang Megawati tidak yang mengusung Pak Jokowi sejak dulu sampai 2 kali presiden, mungkin dari wali kota Solo atau sebagainya, teman-teman, tidak pantas mengatakan hal itu. Tunjukkan saja. Seharusnya dia mengatakan bahwa jangan menuduh Jokowi ijazahnya palsu. Seharusnya dia mengatakan yang sebaliknya. Bukan mengatakan sekalipun dia beralasan supaya nggak gaduh, tunjukin aja. Itu kan argumen yang mendukung kaum-kaum ini, orang-orang ini. Argumen yang mendukung argumen Roy Suryo dan teman-temannya yang mengatakan tunjukkan saja ijazahnya. Bullshit, teman-teman. Itu nggak bakalan mereka percaya sekalipun Pak Jokowi menunjukkan di depan kamera. Saya percaya mereka nggak bakalan percaya. Kenapa? Kita lihat rekam jejak mereka. Mereka tidak akan pernah konsisten dengan apa yang mereka katakan. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataan-perkataan mereka, teman-teman. Dulu kan kalian tahu mereka mengatakan bahwa kalau memang Jokowi ijazahnya asli, laporkanlah kami. Kita adu semua data di pengadilan. Biar polisi menjawab. Ketika Pak Jokowi melaporkan, mereka mengatakan mereka tidak percaya kepada kepolisian. Mereka tidak menerima hasil dari Barreskrim. Mereka tidak percaya dari hasil dari pengadilan. Mereka harus percaya kalau orang mereka yang melakukan tes, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang bebal, memang dari dulu udah bebal, teman-teman. Yang tidak akan percaya dengan yang namanya fakta. Mereka akan percaya sebuah narasi-narasi bohong yang mendukung kebencian mereka kepada Pak Jokowi hari ini. Makanya lihat aja. Bukan hanya saya kok yang beranggapan bahwa ketika Pak Jokowi, sekalipun Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, mereka akan percaya. Nggak akan percaya, ya. Bukan saya. Coba kita lihat, teman-teman. Tapi jadinya semakin berlarut-larut begitu, bukannya malah menemukan titik terang, malah makin kusut, Bang Freddy. Loh, justru proses hukum ini akan menjawab semua itu. Percaya deh sama saya. Kalaupun itu ditunjukkan nih, orang-orang yang tadi itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah percaya. Karena logika mereka itu emang nggak nyambung. Dia hanya berdasarkan kotak-katik, tidak memegang dokumen asli, tidak pernah melihat dokumen asli, kemudian mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan logikanya nggak nyambung. Mereka tidak percaya dengan UGM. Oke. Ya, apakah pernah ada kasus UGM satu saja pernah menerbitkan ijazah palsu? Apakah mereka tidak berpikir waktu tahun berapa? Tahun 85 itu, apakah mereka tahu bahwa Pak Jokowi ini akan jadi presiden sehingga mereka ikut terlibat pemalsuan itu? Itu kan logika sederhana. Ya. Begitu loh. Jadi memang harus, ya, selain memang hukum ini akan menjawab siapa yang benar, siapa yang salah di sini, ini orang-orang juga harus di proses hukum harus dikasih pelajaran, baik pembelajaran kepada mereka maupun pembelajaran kepada publik agar tidak gampang-gampang dengan mudah. Ya, jelas kan? Banyak mereka nggak bakalan percaya. Meminta-minta, tunjukkan dong. Tunjukkan dong kalau memang ijazahmu asli. Tunjukkan kepada publik. Sekalipun ditunjukkan, mereka nggak akan percaya. Dan kami pun pendukung Pak Jokowi meminta Pak Jokowi jangan tunjukkan. Biar nanti ketika hakim yang meminta baru ditunjukkan. Mereka tidak mempunyai wewenang. Mereka tidak mempunyai sesuatu hal untuk memaksa Pak Jokowi menunjukkan kepada publik. Apalagi Megawati yang memberikan saran. Ya, nggak bakalan. Jangan Pak Jokowi. Mereka nggak bakalan percaya. Gini aja kita balik.
Kita balik, kita tuduh Roy Suryo itu tidak mempunyai kemaluan. Bang, kok tidak punya kemaluan? Enggak, ini ilustrasi saja. Kita balik, kita tuduh misalnya, Roy Suryo, kemaluan Anda palsu. Jangan-jangan Anda wanita, karena Anda kan ngomong di sosial media itu kayak wanita aja. Fitnah terus, gosip terus. Jangan-jangan isi dalam celana Anda palsu. Lantas dia bilang, siapa bilang kalian fitnah? Ini, saya punya ini asli. Lantas kita bilang, kalau itu punya Anda asli, tunjukkan, buka celana Anda. Nggak seperti itu kan konsepnya teman-teman ya. Nggak seperti itu. Ya, mungkin kalau ada pembuktian, mungkin akan melalui dokter, langsung dokter periksa di foto apa. Nggak juga di foto, ya. Tapi hari dipanggil, misalnya dokter dari kepolisian, dokter itu melakukan pemeriksaan, itunya dipakai lab forensik. Aku kok jadi membayangkan ya, itunya diuji lab forensik oleh dokter yang tidak. Yang pastinya mereka yang tidak akan mengumumkan hasilnya, ya. Bukan berarti tidak ditunjukkan lantas itu palsu, ya. Gimana? Nah, itu ilustrasi teman, ilustrasi ya. Jangan kalian. Aduh, ya seperti itu ya. Mau ditunjukkan sekalipun mereka nggak bakalan percaya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silakan teman-teman berlogika. Apakah mereka akan percaya ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya? Pasti akan muncul lagi kebohongan baru yang akan mereka giring untuk mendesak Pak Jokowi. Mungkin ketika dia tunjukkan, mereka akan foto dan lakukan lagi. Putar-putar itu. Ela. Ini hasil Ela begini. Mereka akan lakukan uji lab forensik sendiri padahal sudah melewati proses hukum yang harus melalui payung hukum, yaitu di lab forensik yang ada di Baris Krim. Ya, gimana ceritanya? Pasti mereka akan melakukan hal-hal yang seperti itu untuk merugikan, untuk menggiring opini kepada masyarakat agar masyarakat percaya ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Itulah mereka teman-teman. Tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah berhenti membangun kebohongan mereka untuk menghina, menjatuhkan Bapak Presiden, mantan Presiden Jokowi hari ini. Ya teman-teman. Ya jadi seperti itu. Kita berdoa saja agar supaya semakin banyak orang yang bangkit untuk melawan mereka, untuk bersaksi. Ya. Saya percaya, saya yakin apa yang dikeluarkan oleh mulut dari Bapak tadi sampai dia mau bersumpah itu adalah sesuatu yang benar sampai membuat saya merinding teman-teman. Ya kita nantikan saja orang-orang ini sampai menjadi tersangka. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys and God bless. Bye guys.